Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sebelumnya kita membahas tentang Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Berbicara tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, pernahkah kita bertanya, bagaimana kisahnya Siti Sarah mempunyai anak, sedangkan Siti Sarah sudah tua dan mandul? Dalam kisahnya, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat yang dimulai dari ayat 24. Nabi Ibrahim alaihissalam, kedatangan dua tamu malaikat yang membawa dua kabar, salah satunya menyampaikan bahwa Sarah akan hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Sudahkah sampai kepadamu, Muhammad, cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Quran Surat Az-Zariyat 51, ayat 24. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu malaikat yang membawa dua kabar penting. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, salaman, salam. Ibrahim menjawab, salamun, salam. Mereka itu, orang-orang yang belum dikenalnya. Quran Surat Az-Zariyat 51, ayat 25. Dikisahkan dalam ayat ini, malaikat datang dalam wujud manusia, dan salah satu kesukaan Nabi Ibrahim alaihissalam ialah sangat suka sekali kedatangan tamu. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan hendak makan beliau buka pintu, siapapun yang lewat maka akan dipanggil makan bersama. فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Maka diam-diam dia, Ibrahim, pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Quran Surat Az-Zariyat 51, ayat 26. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini selalu memuliakan tamunya walaupun tamunya belum dikenal. قربه إليهم قال ألا تأكلون. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Quran Surat Az-Zariyat 51, ayat 27. Tamu-tamu tersebut menolak makan. Dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam, belum pernah ada tamu yang dihidangkan makanan seenak ini menolak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun merasa takut, siapakah tamu-tamu ini? Kalaupun manusia pasti akan memakan hidangan ini. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Maka dia, Ibrahim, merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Quran Surat
As-Sariyat 51, ayat 28. Maka dijelaskannya siapa tamu-tamu ini, yang ternyata adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberi dua kabar penting. Yang pertama adalah memberitahu bahwa Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam akan hamil, dan melahirkan seorang anak yang soleh. قبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Kemudian istrinya datang memekik tercengang lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, "Aku ini, seorang perempuan tua yang mandul." Quran Surat As-Sariyat 51, ayat 29. Dan Siti Sarah mendengar kabar itu seakan tidak percaya. Siti Sarah pun menepuk wajahnya, "Apakah aku ini mimpi? Aku yang seorang wanita tua dan mandul akan mempunyai anak." قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui." Quran Surat As-Sariyat 51, ayat 30. Demikianlah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena kesabaran Siti Sarah selama ini. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting wahai para utusan?" Quran Surat As-Sariyat 51, ayat 31. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berbincang-bincang dengan tamu malaikat tersebut. Apa kabar yang kedua itu? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut." Quran Surat As-Sariyat 51, ayat 32. Sebagaimana telah diceritakan sebelumnya, bahwa Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan bersama Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Dan kami selamatkan dia, Ibrahim, dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kaum Nabi Lut adalah kaum yang melampaui batas. Mereka melakukan hubungan sesama jenis, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan azab yang sangat pedih untuk mereka. لنرسل عليهم حجارة من طين. Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Quran Surat As-Sariyat 51, ayat 33. وَمَتًا عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ. Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat As-Sariyat 51, ayat 34. أَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya, negeri kaum Lut itu. Quran Surat As-Sariyat 51, ayat 35. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ.
Maka kami tidak mendapati di dalamnya, negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim. Lut. Quran Surat As-Sariyat 51, ayat 36. فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Dan kami tinggalkan padanya, negeri itu, suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada asap yang pedih. Quran Surat As-Sariyat 51, ayat 37. Demikian teman-teman kisah ini, semoga bermanfaat, dan menjadi amalan untuk kita semua, walaupun dalam video ini terlalu banyak kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.